Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman semua dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Eka Fatmala di podcast Aswaja Center Universitas Islam Lamongan. Nah, kali ini pada bulan Ramadan ini kita mengusung tema yang sangat menarik tentang hikmah nuzulul Quran. Nah, di sebelah saya, di samping saya telah hadir narasumber kita bersama. Beliau merupakan Wakil Ketua Yayasan Universitas Islam Lamongan, Yai Ahmad Najik. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Sehat? Yai, Alhamdulillah. Sehat. Semoga di bulan puasa ini Yai tetap sehat dan juga bisa menjalankan puasa Ramadan dengan baik. Terkait dengan tema kita hari ini Yai, mengenai hikmah nuzul Quran, bisa dijelaskan mengenai bagaimana sih peristiwa atau histori sejarah dari nuzul Quran itu sendiri? Monggo, apa Yai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan Universitas Islam Lamongan dan Mbak Eka yang telah mengantarkan kami dalam acara ini. Pertama, mari kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pertengahan bulan suci Ramadan ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan para pendengar yang kami banggakan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Eka tadi terkait dengan hikmah nuzul Quran, tentunya pembahasan itu sangat luas sekali. Mengingat waktu yang sangat terbatas, mungkin ada beberapa poin yang perlu diketahui oleh seluruh umat Islam sebagai dasar pijakan untuk berpegang teguh pada Al-Quran. Ya, kalau kita berbicara tentang masalah nuzul Quran, ini kita mengacu kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Ibnu Abbas. Dan itu sudah disepakati oleh para ulama. Hadis ini mutawatir. Dalam kesempatan ini secara singkat akan kami sampaikan baik aja. Jadi kalau sudah baca seluruhnya ya enggak. Iya betul. Waktunya tidak cukup. Di sana ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, unzilal Quran fi lailatul qadri fi syahri Ramadan ila sama'i dunya jumlatan wahidatan summa unzila nujuman, rawahu Tabrani. Ini hadis untuk menjelaskan bagaimana secara historis turunnya Al-Quran itu baik kan? Ini kita harus tahu sebagai orang Islam. Nah, dari situ ada penjelasan bahwasanya Quran itu sebelumnya ditulis di Lauh Mahfuz. Ini digambarkan dalam surat Al-Buruj. Itu orang-orang kafir saat itu menentang sekali terhadap orang-orang mukmin, sehingga permasalahan-permasalahan terkait dengan keimanan mereka malah mencemoohkan, sampai-sampai Al-Quran didustakan, tidak percaya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Buruj itu, bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Bahkan sampai Quran pun yang mulia ini didustakan, tidak percaya mereka. Ya memang orang kafir ya wajar lah. Kalau orang iman tidak boleh seperti itu. Fi lauhim mahfuz, padahal Quran ini adalah sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Nah, kita tahu Lauhul Mahfuz itu adalah tempat ya catatan atau ketentuan awal lah yang akan diberikan kepada makhluk. Ya, termasuk kita ini sebelumnya kan ya sudah di Lauhul Mahfuz. Sudah tercatat. Gitu. Ya, dari Lauh Mahfuz inilah yang hadis tadi saya sampaikan.
unzilal Qur'anu, Quran diturunkan ya fi lailatul qadar fi syahri Ramadan, yaitu pada malam yang berkah di bulan Ramadan. Secara mutawatir bulan Ramadan ini ternyata tanggal 17 gitu. Tanggal 17 Ramadan. Ya, malam 17 Ramadan Quran diturunkan. Nah, Quran diturunkan pertama kali ilas sama itunya ke langit dunia yang terkenal dengan Baitul Izzah. Dalam bahasa umum Quran itu Baitul Izzah itu langit dunia. Bagaimana? Jumlatan wahidatan. Jadi turun sebanyak 30 juz itu kontan. Jadi tidak usah dicicil itu. Nah, dari situ sehingga antara Lauh Mahfuz Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah itu adalah jumlahnya 30 juz itu yang sekarang sudah kita baca di kita kaji. Gitu. Nah, dari 30 juz inilah baru dari langit dunia ke atau Baitul Izzah tadi itu kata Nabi summa unzila nujuman, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, berangsur-angsur ini pun tidak semua orang, ya memang kondisi masyarakat saat itu masih belum seluruhnya Islam, iman, ya tantangannya banyak. Tinggi. Sampai diceritakan di dalam hadis itu ya Nabi itu orang yang punya sihir macam-macam gitu. Karena mereka tidak mempercayai itu. Nah, untuk menghadapi itu supaya supaya bisa ditanggapi dengan baik ya. Diterima dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dasar kepada kanjeng Nabi bahwasanya Quran memang dari Lauh Mahfuz diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, untuk menepis itu maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an atau berfirman dalam Al-Qur'an, kalau tidak salah itu di surat Al-Isra 3 ya. Ayat 106 kalau salah. Itu Allah berfirman wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin Panazzalnahu tanzila. Jadi Quran ini kami turunkan secara berangsur-angsur, parokna, jadi percaya berangsur-angsur, supaya kamu mengajarkan kepada manusia ala muksin dengan cara perlahan-lahan. Jadi Quran itu dipelajari dengan cara setapak perlahan-lahan. Iya, tidak langsung bisa. Di dalam dunia pendidikan kan sesuai itu. Jadi kita belajar tidak mungkin belajar langsung, tapi ya tingkatan kalau formal itu ada PAUD, ada TK, ada proses itu. Nah, ini kemudian wa nazzalnahu tanzila, kami turunkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, tanzila itu ya dipetik dari bagian-bagian. Nah, kanjeng Nabi menghadapi apa dikasihkan. Nah, inilah yang dinamakan Quran itu ada dekade saat di Lauh Mahfuz yang diturunkan ke Baitul Izzah itu langsung 100%, 30 juz. Kemudian dari Baitul Izzah ke hati nurani kanjeng Nabi mengalami proses yang sangat panjang. Yang kita sudah pelajari itu sampai berapa itu? 23 tahun. Itu proses turunnya Al-Quran. Yang jelas Quran itu turun pada bulan Ramadan ini yang harus diketahui bersama. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan inilah diturunkan Al-Quran. Begitu, Mbak Eka, mungkin itu ya secara garis besar seperti itu. Tapi kalau secara kajian mendetail ya lagi kan gitu. Begini ya, kemudian bagaimana respon atau tanggapan kaum Quraisy tentang Al-Quran itu sendiri? Ya, awal-awalnya tadi saya sampaikan, orang-orang Quraisy saat itu tidak percaya itu. Makanya sampai Allah mengatakan seperti tadi, dan bahkan Nabi dalam menghadapi situasi apapun Allah juga berikan seperti itu. Jadi pada saat itu orang-orang Quraisy tidak mempercayai, tidak mengimani, tidak percaya. Dan itu wajar memang orang Quraisy. Gitu. Kemudian kita berbicara tentang
penerapan ilmu Al-Quran dalam kehidupan. Nah, mungkin dari Yai bisa menjelaskan tentang fungsi Al-Quran itu seperti apa di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, kalau kita bicara lebih panjang lagi, Quran itu kan mukjizat. Ya, wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Itu mukjizat untuk Nabi Muhammad. Nah, setelah dari Nabi Muhammad ditransfer atau diberikan kepada umatnya menjadi kitab suci Al-Quran. Kitab suci daripada umat Islam kan gitu. Kitab suci. Nah, karena ini kitab suci berarti harus menjadikan pedoman. Jadi yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Sehingga Allah mengatakan dalam Quran itu, kalau nggak salah juga surat Al-Isra itu ayat 9. Di sana dijelaskan baik. Bahwasanya Quran itu adalah petunjuk yang lebih lurus, dan Quran ini yang menuntun manusia. Karena dalam surat Al-Baqarah juga dijelaskan dalam 185 itu kelanjutan dari Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Dan di sana itu juga wabayyinatin minal huda wal furqan. Jadi juga ditunjukkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang wajib, mana yang larangan. Di sana semuanya itu sebagai pembeda ya. Jadi itu fungsinya Quran. Ya, kalau boleh saya katakan peran Anda sebagai pedoman hidup karena kitab suci, dan dia mempunyai fungsi untuk mengatur dalam semua kehidupan manusia ini. Tadi saya katakan Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Jadi sungguh Quran itu adalah petunjuk pada jalan yang lurus gitu. Nah, jadi di situ maka di sini penting sekali sampai-sampai Nabi mengatakan Quran ini tidak boleh ditinggalkan, baik. Betul. Iya tuh. Umat Islam ini tidak boleh meninggalkan Quran. Karena memang kemana-mana saja itu harus Quran yang dipegang. Maka Nabi mengatakan kan ada hadis. Ya, rawah Muslim itu. Taraktu fikum. Nah, amroini, saya meninggalkan dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kamu tidak akan sengsara, kamu tidak akan madarat kalau masih berpegang teguh pada Quran itu. Apa itu? Kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Nabi, yaitu Al-Hadis. Jadi kalau dua sumber hukum Islam ini yang merupakan pedoman hidup ini sebagai sumber hukum Islam, dua-duanya ini dipegang orang Islam, insya Allah hidupnya akan selamat dunia dan akhirat. Apapun pekerjaannya, ya profesinya apapun, kalau kiblatnya Al-Quran yang dipakai, insya Allah selamat dunia akhirat. Kan gitu Mbak. Kita ini dalam era yang serba modern ini, kadang-kadang Quran tidak begitu dipedulikan, tapi di bidang-bidang lain yang harus kita. Padahal ini ada sangat penting bagi kita. Gitu. Berbicara tentang Al-Quran tadi, kemudian tentang maksud Al-Quran sebagai akhlak Nabi itu gimana, Yai? Nah, ini kaitannya dengan akhlak Nabi. Ya, memang Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah mencantumkan itu ya. Perilaku kanjeng Nabi ini kan harus kita contoh ya. Jadi sifat 4 itu, siddiq, fatona, amanah, tabligh. Ini kan sifat Nabi yang harus dicontoh. Begitu bagusnya, ya, begitu indahnya akhlak Nabi dengan seluruh makhluk, bukan manusia saja, seluruh makhluk dan manusia yang berbeda agama, itu pun tidak pernah Nabi melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyakitkan orang. Tidak pernah itu. Sampai Allah mengatakan dalam Quran, atau Allah berfirman dalam Quran itu, innaka la'ala khuluqin azim, atau laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Al-Quran itu adalah merupakan gambaran akhlak Nabi selama hidup beliau. Baik itu di bidang akhlak kepada hablum minallah
maupun hablun Minanas. Betul. Jadi itu. Jadi mari kita mencontoh itu. Oke, mari pemirsa di rumah. Nah, ini tadi pembicaraan yang sangat luar biasa, yang sangat menarik sekali, bahwasanya akhlak Nabi tadi perlu kita contoh, patut kita teladani di bulan suci Ramadan ini, ya Yai. Tentunya tidak hanya bulan Ramadan. Tentunya tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi di implementasi kita kehidupan sehari-hari juga harus seperti itu. Kemudian, nah, kira-kira hikmah yang didapatkan, yang dirasakan ketika mempelajari dan juga mengamalkan Al-Quran itu seperti apa, Yai? Ya, kalau boleh saya sampaikan sebelumnya kita harus memahami dulu tentang Qurannya. Ya. Okay. Karena Quran itu banyak keistimewaan. Ya. Nanti saya jawab itu melalui ini dulu. Ya, keistimewaan Quran itu satu di antara lain adalah Quran itu kitab yang terjaga keasliannya. Itu baik. Tidak ada di dunia ini yang terjaga keasliannya, hanya Quran. Kecuali Al-Quran. Ya, karena Allah juga sudah memberikan penjelasan dalam surat Al-Hasr ayat 9 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh kami yang menurunkan dan kamilah yang menyertai. Jadi jaminan itu. Makanya kalau ada cetakan Quran yang baru kemudian salah. Itu masih ketemu. Nah, sebagai kontrolnya alhamdulillah zaman sekarang ini banyak orang-orang Islam, anak-anak orang Islam yang hafid. Itu hafidhah itu sebagai tawasul untuk menjaga Quran. Jadi sekarang kan banyak lembaga-lembaga membuka lembaga tahfidz. Ini menunjukkan Quran ini dijaga oleh Allah melalui itu. Sehingga kalau nanti ada tulisan salah. Itu mesti ketahuan. Nah, ini media massa kan biasanya begitu. Ada Quran cetakan baru, ternyata hurufnya salah, letaknya salah. Itu di sana. Itu satu. Kemudian yang kedua, keindahan bahasa. Kalimat yang ada di Quran itu tidak ada yang nandini, Mbak Ika. Masya Allah sekali, Pak. Iya, tidak ada yang nandini. Kalau toh ada penyair yang bisa nyusun, tidak bisa. Tidak bisa nyusun seperti ada yang di Quran itu. Ini sudah ditegaskan oleh Allah, ya. Mungkin juga di di surat Al-Isra kalau nggak salah itu ada Allah berfirman, "La ini setama atil insu wal jinnu, ya. Ala ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahura." Jadi walaupun seandainya jin, menungso, ya, manusia dan jin ini berkumpul untuk apa? Mendatangkan ala ayatu bimisli hadzal Qur'an, menyusun seperti Quran, la ya'tuna, tidak akan bisa. Tidak bisa. Karena di dalam bahasa Al-Quran itu ada yang tidak sesuai dengan bahasa dalam pelajaran kita bahasa Arab. Susunannya tidak sama. Berbeda-beda gitu. Nah, itu memang itu aslinya dari sana, tidak bisa dirubah. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahura. Senajan atau walaupun di antara mereka itu saling membantu, itu tetap tidak bisa. Oleh karena itu keindahan dalam bahasa Quran tidak bisa ditandingi lagi. Nah, oleh karena itulah di dalam hal ini apa yang bisa kita ambil hikmahnya kalau kita mau belajar Al-Quran sudah jelas. Kita kalau belajar Al-Quran dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan nurnya Al-Quran itu sendiri, sehingga kita akan mendapat tuntunan-tuntunan yang baik dalam kehidupan kita ini. Gitu, Mbak Eka. Amin, semoga. Kemudian mungkin dari Yai ada pengalaman tentang belajar atau mengajarkan Al-Quran? Ya, kalau tentang pengalaman mengajar Quran sih, ya di lembaga pendidikan formal itu aja. Ya kalau kita tahu dalam hal ini adalah kita belajar Al-Quran itu mulai dari awal namanya. Mulai dari awal sebagaimana tadi saya sampaikan ala muksin, ya ala dengan cara perlahan-lahan. Itu kan mulai dari
jenengan biasanya kalau di TPQ itu kan ya mulai jilid-jilid itu ya ada bahasa apa, metode Iqra, metode Umi, metode Nadiyin, metode itu cara-cara yang harus kita lakukan kan gitu. Kalau zaman dulu itu orang tua ngajar alif fathah A kan gitu dulu. Sekarang sudah tidak ada, diganti metode-metode yang baru dan itu saya pikir tidak masalah karena sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga karena itu seluruh itu dengan cara perlahan-lahan. Itu belajar Al-Quran itu mulai dari kecil. Ya tidak apa-apa. Makanya di sini tanggung jawab kita selaku orang Islam apa terhadap Al-Quran, yaitu satu belajar tentang Quran. Gitu. Kata Nabi khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang belajar Quran dan yang mengajar itu. Ya. Jadi orang yang mengajar Quran dengan yang belajar Quran itu sama, itu bagus itu. Nah, ini adalah kewajiban kita untuk memberikan pendidikan pada anak-anak yang zaman sekarang ini kelihatannya baik ya. Iya, kelihatannya perkembangannya anak-anak itu kalau sudah jilid 6 gitu terus katanya sudah khatam. Sudah nggak ngaji lagi, Pak. Ngaji lagi gitu. Jadi kalau sudah jilid 6 ditambah juz 30 katanya aku wis khatam kok. Nah, padahal enggak seperti itu. Harus secara istiqomah untuk dipelajari, dibaca. Ini, jadi itu kewajiban kita, Mbak Eka. Jadi belajar Quran secara perlahan-lahan, maka di sini perintah Nabi khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Itu. Kemudian setelah bisa belajar, bisa memahami tajwidnya macam-macam ya. Maka kita ini diperintah Iqra'u Qur'ana, kan gitu Nabi. Bacalah Quran ini fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabihi. Jadi kalau kita membaca Quran itu hikmahnya nanti pada suatu ketika kita hidup di akhir itu ada yang menolong. Insyaallah. Ya, jadi kalau orang sering baca Quran di dunianya besok dapat pertolongan syafi'an ashabihi. Ya bacaannya ini akan menolong dia. Nah, karena ini belum terjadi Mbak Ika ya. Anak-anak itu enggak mau seperti itu Pak. Kalau boleh saya katakan anak-anak kan minta instan ya, minta instan saja. Karena zamannya sudah. Iya. Kalau langsung dapat ya. Langsung dapat. Dan ini nanti kembali ke sana. Jadi apa yang kita lakukan belajar, kemudian kita sering membaca. Nah, itu adalah suatu kewajiban bagi kita. Nah, sekarang ini saya juga riskan sekali anak-anak baca Quran itu agak berkurang dibanding dengan zaman dulu, sehingga nanti keramaian kemakmuran masjid itu hilang, kurang karena memang belum bisa membaca Quran dengan baik. Ya harapan kita bersama mudah-mudahan kita selaku orang tua masih tetap berkonsisten untuk membimbing mempelajari Al-Quran dan membacanya secara istiqomah. Yang lebih baik kan gini Mbak Ika, baca Quran itu setiap orang punya ngaji sendiri-sendiri itu di rumah. Hari ini saya satu mikra, besok lagi, itu kan cara rutin begitu. Sehingga saya tanya anak-anak sekolah itu sudah umur 18 tahun tapi belum pernah khatam ya. Nah, itu kan gitu ya. Makanya belum dapat nurnya Al-Quran. Karena Quran ini dibaca mesti. Kan Allah sudah berfirman seperti itu, Pak. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran itu kalau dibaca Allah akan turunkan obat. Sebagai syifa. Ya syifa. Nah, ini obat ya. Obat apa saja, bukan obat yang secara fisik tapi secara rohani jadi gitu kan itu. Dan itu adalah diberikan kepada orang-orang mukmin saja. Itu ya. Nah, ini juga merupakan urgensi bagi
teman-teman di rumah untuk mencintai Al-Quran, dan juga pendidikan terutama untuk orang tua, bahwasanya pendidikan Al-Quran untuk anak-anak itu tidak hanya sampai di situ saja. Betul baiklah. Iya Pak. Kemudian nah ini mungkin pertanyaan terakhir Pak. Di Universitas Islam Lamongan ini mungkin dari Yai Ahmad Hajik ada pesan untuk Civitas Akademika Universitas Islam Lamongan ini. Ya, terima kasih Mbak Eka dan pemirsa. Ini bakasan terakhir rupanya. Jadi karena Quran ini adalah kitab suci kita, tadi sudah saya sampaikan, kewajiban kita satu belajar, mempelajari Quran mulai tajwidnya, mulai abata itu sampai pada bisa membaca. Kalau sudah bisa membaca, mari kita melaksanakan membaca. Nah, kalau sudah bisa membaca berarti terusnya Mbak, yaitu mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi tidak cukup itu saja. Kata Allah dalam Al-Quran itu ada surat Al-Hasr kalau nggak salah, itu Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datangnya dari Rasul, apa perintah ya, berarti harus kamu ambil, harus kamu laksanakan. Nah, yang kedua, apa yang dilarang oleh Rasul ya kamu tinggalkan. Itu berarti mengamalkan isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Memang Al-Qur'an ini kan isinya sangat sempurna, sangat di bidang iman, di bidang ibadah, di bidang amalah, di bidang akhlak, di bidang pengetahuan dan kisah-kisah orang zaman dahulu. Itu juga merupakan tibar yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, harapan kami di Unisla, seluruh sivitas akademik yang ada di Unisla ini, yang pertama tadi Mbak Eka sudah menyampaikan, hubbun, cinta dulu terhadap Al-Quran. Kalau sudah cinta kan mau berkorban Mbak Eka. Betul. Iya, kalau sudah cinta mau berkorban, baca mau ya, mempelajari tafsirnya mau, mengamalkan juga mau, karena cinta itu kan perlu dengan pengorbanan. Nah, dan juga perlu dipupuk. Iya. Nah, mungkin di dalam hal ini perlu dikembangkan juga, mungkin kalau bisa ada program takbid di di ponpesnya, sehingga nanti ada sebagian mahasiswa kita yang punya kemampuan untuk takbid. Itu takbid itu kan, orang hafid itu adalah salah satu ya untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Mudah-mudahan Civitas Akademik Universitas Islam Lamongan ini betul-betul bisa melaksanakan hal itu saja. Pesan saya, mari Quran ini kita jadikan pedoman hidup untuk keselamatan kita bersama. Gitu Mbak Eka. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Sama-sama. Jadi teman-teman di rumah dan juga seluruh pemirsa podcast Aswaja Center Universitas Islam Lamongan, pembahasan kita pada bulan Ramadan kali ini sangat menarik sekali, dan Masya Allah tentang Al-Quran ini, beberapa keutamaan Al-Quran dan juga hikmah dari nuzul Quran ini bisa kita pelajari, dan juga semoga di bulan suci Ramadan ini khususnya, bukan hanya di bulan suci saja, kita bisa mengamalkan dan juga istiqomah dalam 3 poin tadi, yakni belajar, kemudian kita membacanya dan juga mengkaji isi kandungan Al-Quran tersebut. Dan mengamalkannya itu. Betul. Saya ucapkan terima kasih pada Yai. Sama-sama Mbak Eka. Terima kasih atas waktu dan juga ilmunya yang sudah kami serap dan juga kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali. Dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Tetap stay tune di Aswaja Podcast Aswaja Center Universitas Islam Lamongan dengan tema-tema berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.